Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julian Syarmatullah dari Teknik Mesin Untirta 2017. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu refrigerasi. Check this out. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan apa itu sejarah dari refrigerasi. Nah, jadi Frederick Tudor ini adalah orang yang pertama kali melakukan perdagangan es secara massal pada tahun 1806. Nah, dia ini memotong es dari sungai Hudson serta danau Massachusetts untuk kemudian mengekspornya ke berbagai negara termasuk India. Nah, namun sistem pendingin ini dimulai dari tahun 1805. Oliver Evans ini mendesain sistem refrigerasi dengan dasar sistem kompresi uap. Nah, namun desain alat ini tidak pernah dibuatnya. Pada tahun 1834, sistem refrigerasi kompresi uap pertama itu dibuat secara prototipe dan dipatenkan oleh Jacob Perkins. Nah, beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1848, Alexander Twining ini membuat sistem pendingin yang sama dan dapat dikomersilkan pada tahun 1856 gitu. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai siklus kerja pada kompresi uap. Nah, pada siklus kompresi uap ini, di evaporator, refrigerant akan menghisap panas. Nah, dari dalam ruangan sehingga panas tersebut dapat menguapkan refrigerant. Nah, kemudian uap refrigerant ini akan dikompres oleh kompresor sehingga mencapai tekanan kondensor. Nah, di dalam kondensor uap, refrigerant akan dikondensasikan dengan cara membuang panas dari uap refrigerant ke lingkungannya. Nah, kemudian refrigerant ini akan kembali diteruskan ke dalam evaporator. Begitu. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai diagram pH dan TS pada siklus kompresi uap. Jadi, langkah diagram pH dan TS itu ada 4 langkah. Yang pertama itu 1, 2, 2, 3, 3, 4, dan 4, 1. Nah, 1, 2 itu ada proses yang namanya proses kompresi. Nah, proses ini dilakukan oleh kompresor dan berlangsung secara isentropik. Nah, kondisi awal refrigerant pada saat masuk ke dalam kompresor adalah uap jenuh bertekanan rendah. Nah, setelah mengalami kompresi, refrigerant akan menjadi uap bertekanan tinggi. Nah, karena proses ini berlangsung secara isentropik, maka temperatur keluar kompresor pun meningkat. Nah, besarnya kerja kompresi persatuan massa refrigerant ini dapat dihitungkan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Nah, selanjutnya itu ada proses langkah 2, 3. Itu tuh proses kondensasi namanya. Nah, proses ini berlangsung di dalam kondensor. Nah, refrigerant yang bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi yang berasal dari kompresor akan membuang kalornya sehingga fasanya berubah menjadi cair. Nah, hal ini berarti bahwa di dalam kondensor terjadi pertukaran kalor antara refrigerant dengan lingkungan ataupun udara. Nah, sehingga panas berpindah dari refrigerant ke udara pendingin yang menyebabkan uap refrigerant menjadi mengembun menjadi air. Nah, besar panas persatuan massa refrigerant ini dilepaskan di kondensor dinyatakan sebagai berikut. Nah, selanjutnya itu ada proses langkah ke-3 dan 3 ke 4, yaitu namanya proses ekspansi. Nah, apa sih ekspansi ini? Jadi, proses ekspansi ini berlangsung secara isoentalpi. Nah, hal ini berarti tidak terjadi perubahan entalpi, tetapi terjadi drop tekanan dan penurunan temperatur, atau dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, proses penurunan tekanan ini terjadi pada katup ekspansi yang berbentuk pipa kapiler atau orifice yang berfungsi untuk mengatur laju aliran refrigerant dan menurunkan tekanan. Nah, angka terakhir itu ada angka 4 ke 1 atau proses evaporasi. Nah, proses ini berlangsung secara isotermal atau tekanan konstan, temperatur konstan. Nah, di dalam evaporator, panas dari dalam ruangan akan diserap oleh cairan refrigerant yang bertekanan rendah sehingga refrigerant berubah fasa menjadi uap bertekanan rendah. Nah, kondisi refrigerant ini saat masuk ke evaporator sebenarnya adalah campuran cair dan uap. Seperti pada titik 4 dari gambar 2 di atas. Nah, besarnya kalor yang diserap pada evaporator adalah seperti ini. Nah, selanjutnya refrigerant kembali ke dalam kompresor dan bersirkulasi lagi.
Nah, begitulah seterusnya sampai kondisi temperatur ruangan yang diinginkan tercapai. Nah, untuk menentukan harga entalpi pada masing-masing titik dapat dilihat dari tabel dan sifat-sifat refrigeran pada tabel R22. Begitu. Nah, jadi gitu penjelasannya. Apabila masih ada salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.